wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia. Saya sebagai moderator di sini yang akan membantu jalannya acara penyuluhan ini. Kami akan membawakan materi yaitu adalah waspada HIV dan AIDS. Kemudian di sini tujuan kami melakukan penyuluhan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai bahaya HIV dan bagaimana cara pencegahannya. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu lagi, kita masuk pada acara yang pertama, yaitu menjelaskan materi HIV/AIDS yang akan dilakukan oleh teman saya. Ada waspada HIV dan AIDS. HIV atau AIDS merupakan isu kesehatan global yang serius dan membutuhkan perhatian serius. Penyakit ini telah merenggut jutaan nyawa dan berdampak besar pada kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat. Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan mereka. Pengertian dari HIV atau AIDS ini itu Human Immunodeficiency Virus, virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, melemahkannya dan membuatnya rentan terhadap infeksi dan penyakit. HIV ini menyerang yaitu sel darah putih yang sel yang bernama CD4 yang merupakan sistem kekebalan dalam tubuh manusia. Jika sel CD4 ini rusak, maka tubuh manusia dapat mudah terjangkit atau terserang infeksi dari penyakit lainnya. Lalu ada AIDS atau Acute Immunodeficiency Syndrome, yaitu tahap akhir dari infeksi HIV, di mana yang pertama kita terkena HIV, baru gejala parahnya itu terkena AIDS, di mana sistem kekebalan tubuh sangat lemah sehingga tubuh akan terhadap berbagai penyakit serius dan mengancam jiwa. Selanjutnya ada HIV yang berlaku dalam kontak langsung menggunakan darah, yaitu transfusi darah yang terkontaminasi, penggunaan jarum suntik yang terkontaminasi, kontak dengan darah melalui luka terbuka. Selanjutnya ada cairan vagina dan anal, hubungan seksual yang tidak menggunakan kondom dengan orang yang terinfeksi HIV. Selanjutnya ada ASI dan ibu yang terinfeksi HIV kepada bayinya melalui ASI. Kemudian HIV tidak dapat ditularkan melalui salaman, berpelukan atau berciuman, berbagi makanan atau minuman, di serangga, menggunakan air umum, dan berenang di kolam renang. Penyebab HIV atau AIDS adalah infeksi oleh virus HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga sel-sel pertahanan tubuh mengalami makin banyak dan rusak. Penderita HIV semakin sangat rentan terhadap semua bentuk infeksi. Pada tahap akhir, penderita tidak bisa tahan terhadap kuman-kuman yang secara normal bisa dilawannya dengan mudah. Ada beberapa faktor yang dapat menularkan HIV, yaitu faktor sosial. Remaja mungkin memiliki keterbatasan akses dan pengetahuan edukasi tentang seksual, rasa ingin tahu yang tinggi dan trauma masa lalu. Yang kedua, berperilaku beresiko. Contohnya seperti merokok, narkoba, alkohol, dan melakukan seks bebas sebelum menikah. Setelah itu faktor keluarga. Kemungkinan keluarganya sudah memiliki penyakit HIV sehingga bisa ditularkan ke keluarganya yang lain. Setelah itu faktor lingkungan. Faktor lingkungan seperti teknologi juga dapat sangat berpengaruh terhadap penularan HIV. Gejala HIV. Tahap awal gejala HIV yaitu seringkali tidak menunjukkan gejala atau gejala ringan seperti flu, demam, ruam, kelelahan, dan pembengkakan kelenjar getah benih. Tahap lanjut gejala lebih serius seperti penurunan berat badan, demam, diare, dan infeksi jamur, infeksi paru-paru, dan kanker. Dan di sini ada pencegahan HIV dan AIDS. Yang pertama, hubungan seksual. Gunakan pengaman atau kondom ketika mau melakukan hubungan. Menggunakan jarum suntik. Hindari penggunaan jarum suntik yang terkontaminasi. Transfusi darah. Pastikan darah yang tertransfusikan aman dan telah diuji HIV. ASI. Dari ASI juga bisa tertular HIV, yaitu makanya ibu yang terkena HIV sebaiknya tidak menyusui bayinya.
tes HIV. Lakukan tes HIV secara berkala untuk mengetahui status HIV tersebut. Baik, penanganan penutupan bagi penderita HIV yaitu adalah melalui pemberian obat antiretroviral, yaitu pemberian obat untuk pengendalian HIV supaya memperlambat sistem penyebaran HIV sendiri. Kemudian dukungan sosial pada keluarga. Keluarga itu masalah HIV ini tidak menyebar secara langsung gitu. Beberapa yang harus kita keluarga. Kemudian dukung psikologinya dan konseling. Biasanya orang HIV itu menarik diri dia. Maksudnya HIV itu penyakit yang tidak disembuhkan. Memang ya HIV itu tidak disembuhkan, tapi kita bisa memberi dukungan moral terhadap HIV sendiri. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada para pembawa materi. Kemudian masuk kita ke sesi tanya jawab. Pada audiens kami persilakan. Apakah virus HIV mati jika di luar tubuh manusia? Mati jika di luar tubuh manusia. Apakah virus HIV mati jika di luar tubuh manusia? Pertama, nama saya Jana Solin. Di sini saya ingin bertanya, apa saja efek samping dari pengobatan HIV? Pertanyaan saya Esa Nurhadi. Misalnya, apa tindakan yang harus dilakukan jika seseorang dinyatakan HIV/AIDS yang sudah atau sudah tingkat hari? Saya ingin bertanya, apa yang terjadi jika HIV tidak ditangani? Apakah HIV dapat disembuhkan? Apakah HIV dapat disembuhkan? Kelompok ini cuma menanyakan pertanyaan. Apakah virus HIV mati jika di luar tubuh manusia? Ya, virus HIV bisa mati di luar tubuh manusia karena virus HIV tidak dapat bertahan lama di luar tubuh, bahkan dalam kondisi optimal. Kedua, virus HIV akan mati di udara bebas dalam waktu kurang dari 1 menit. Ketiga, virus HIV tidak dapat menular melalui udara dan air. Keempat, virus HIV tidak dapat virus tidak tergantung darah, keringat, ludah, dan urin. Terakhir, HIV tidak menular sebagai melalui batang sabun. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Jana. Apa saja efek samping pengobatan HIV? Pengobatan HIV dapat menyebabkan efek samping tertentu pada individu. Efek sampingnya umum termasuk mual, diare, nyeri perut, gangguan tidur, penurunan berat badan. Namun tidak semua orang akan mengalami efek samping ini, dan efek samping ini biasanya berkurang seiring waktu. Saya mau menjawab pertanyaan dari Aisyah. Apa tindakan yang harus dilakukan jika seseorang dinyatakan HIV/AIDS yang sudah parah? Yang pertama, pengobatan antiretroviral. Yang kedua, perawatan kesehatan rutin. Yang ketiga, nutrisi yang baik. Yang keempat, dukungan psikososial. Yang kelima, pencegahan infeksi lain. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Angelina Priska.
Pertanyaannya, apakah HIV bisa sembuh dan berikan alasannya? HIV seperti yang dijelaskan oleh Kak Fitri, HIV itu tidak bisa sembuh, namun bisa dikontrol dengan obat antiretroviral yang menghambat sistem perkembangan dari virus HIV. Alasannya, HIV memiliki kemampuan untuk bermutasi dengan cepat sehingga virus dapat menghasilkan berbagai varian. Mutasi ini membuatnya sulit untuk dikendalikan dengan satu jenis obat atau vaksin. Saya menjawab pertanyaan dari Purnama, apakah penyakit HIV di mana jika penyakit HIV/AIDS tidak ditangani apakah yang terjadi? Kalau tidak ditangani itu yang pertama bisa menularkan ke yang lain, yang kedua bisa mengakibatkan kematian. Penyakit HIV ini tidak ditangani, maka akan makin parah menjadi AIDS yang berujung. Nah, AIDS ini yang akan memperburuk keadaan dari si penderita yang sehingga membuat penderita istilahnya makin tubuhnya makin kurus atau makin kehilangan tubuh dan semua. Ya. Makanya inkubasi HIV kita 10 tahun diajarkan, tapi bisa diperlambat ya dengan pola hidup sehat, minum obat antiretroviral itu bisa, kemudian menjaga pola makan tadi ya, kemudian sering berjemur. Ibaratnya menangani penyakit ini dengan percaya diri. Misalnya HIV ini tidak perlu dengan sembarangan, hanya dengan hubungan sosial, dengan transfusi darah, jadinya tidak kontaminasi, dan dari ibu hamil yang menyusui. Sebenarnya itu tidak bisa melakukan selain itu. Jadi disclaimer, jangan takut terhadap HIV/AIDS. Baiklah, sekian penyuluhan dari kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tindakan yang harus dilakukan jika seseorang dinyatakan HIV/AIDS namun sudah Satu jawabannya itu hanya satu, rujuk ke rumah sakit. Jadi bisa lagi kalau Apa saja efek samping pengobatan HIV? efek sampingnya itu tadi kan udah penjelasan di situ kan. Oke, dari apakah virus HIV menggunakan obat ya, menggunakan obat otomatis ya kalau penjelasan HIV/AIDS ya. Caranya obat HIV/AIDS, obat yang lain memiliki efek samping merusak organ tubuh yang lain. Ya, HIV/AIDS bukan penyakit kaleng-kaleng. Penyakit apa ini? Penyakit mewah. Ya kan, mematikan. Gak ada di cerita kehidupan yang lama. Jangan buat cerita keturunan juga di situ. Itu HIV/AIDS. Makanya kalau laki yang banyak jajan, jangan banyak jajan kerupuk, jajan permen, jangan. Ya, jalan kalau belum itu. Nanti, kalau belum udah kesana kemari, udahlah, ada kayak lejung boleh. Ya, kemudian bertanya, apakah virus HIV mati jika di luar tubuh manusia? itu apakah HIV/AIDS? Penyakit jika di luar virus Mati dia itu. Ini virusnya ya? Iya. Bukan manusianya. Ini kan masih manusia. Tapi kalau di luar tubuh manusia, bagaimana dapat contohkan di binatang? Hah? Di tanah? Ya nggak mati, ya udah mati lah. Di mayat yang nggak hidup. Iya kan? Coba dulu, dia kerjanya di mana? Di dalam tubuh manusia. Karena manusia yang melakukan dosa itu. Kalau manusia itu masih bisa menjaga dosanya, perbuatannya, perilakunya, maka nggak kena itu HIV/AIDS virus yang dalam tubuh. Nah berbeda ya. Kalau dia kena melalui suntikan,
second yang bekas dari tubuh yang HIV/AIDS. Nah, masuk ke dalam pembuluh darahnya, tapi itu pun nanti itu waktunya. Ada masa ini prosesnya itu, ada masa ininya nanti proses untuk dia kena HIV/AIDS. Itu berbeda dari di luar jangkauan itu kan. Tapi di luar jangkauan itu bukan berarti nggak bisa kena sama orang yang tidak sama sekali tidak melakukan hubungan seksual gitu. Nah, dia bisa kena dari benda-benda yang itu. Atau lukanya dia ada luka di tubuhnya, dia masuk ke dalam pembuluh darahnya virus luka. Nah, jadi kalau pacaran HIV/AIDS jangan melanjutkan, jangan ada cintanya, ya. Oke, tubuhmu pun nanti kena HIV/AIDS. Ini namanya cinta-cinta monyet ya kan? Makin cinta dia makin cinta. Memang kasihan kalau pas kita sakit itu. Masa sepintas kayak gitu aku tinggalkan dia? Enggak saya suruh tinggalkan dia. Tapi enggak juga mengobati dia dengan melakukan hubungan seksual. Iya kan? Ini benar. Karena kalau kita memilih pasangan hidup dilihat dari bobot. Ini itu dari bobot. Supaya apa? Supaya nanti keturunan yang baik-baik, yang bagus-bagus gitu. Ada yang keluarga pacar schizophrenia, bilang, kali ini gitu. Memang yang kau nikahin gak dia. Tapi ada juga, bisa juga nantinya kemungkinan gitu. Paham? Jadi maksud saya, boleh kau kasih dengan seseorang sebatas mengobatinya, sebatas membawa dia berobat, atau mengajukan pembatalan membawa dia berobat. Jangan memilih, ya, karena kalau memilih seseorang itu seumur hidup, maka penyesalannya seumur hidup. Nggak ada sekarang putus-putus sama nggak ada. Kalau sudah berumah tangga, kalau sudah berumah tangga, kau sudah lunas dengan orang. Mau diapainnya kau kena penyakitan, kau mau diapainnya terserah. Itu udah haknya. Udah ngerti? Perempuan itu dibeli. Ya, jangan bedalah suku Padang dia beli laki-laki. Nah, kalau suku yang lain kan wanita yang beli kan? Makanya jaga dirimu. Kalau kau menganggap diri mempermata dan berlian dan emas London, jagalah. Jangan sampai saya suka itu ya. HIV ya. Dan sampai HIV ya betul juga dia orang tahu tidak aku cuma sinamon yang mendatangnya kan. Jadi yang dilamar pun penyakitan ya kan. Turun sinamonnya 500.000 ya. Oke ya. Oke beri aplaus untuk Bapak.